Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, kita sembah Dia dan kita masuk dalam doa, biar kita tahu apa yang mau Tuhan katakan melalui firman-Nya. Amin. Ayo kita angkat pujian ini bersama-sama, satukanlah hati saudara untuk mengambil bagian bersama-sama dengan kami hari ini. Jar ku mengerti segala rencanamu, amin, amin. Ajar ku berserah hanya padamu, amin. Terima kasih Bapa. Lah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, amin. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya. Ajar kami untuk lebih mengerti Bapa dalam segala rancangan-Mu Tuhan. Amin, amin. Serah hanya padamu, bimbinglah jalanku, terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, sungguh ajaib dalam segala rancangan-Mu Tuhan. Segala rancangan-Mu, haleluya, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, amin, amin. Sungguh heran perbuatan-Mu Bapa. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, amin. Tuhanku, heran perbuatan
terjadilah kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terjadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap kami, agar kami boleh dimengertikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang pendengar atau pelaku firman. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 ya. Kita akan terus belajar akan kebenaran firman ini. Orang-orang yang dikenan Tuhan adalah orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan. Bukan cuman membaca tetapi mengerti. Ketika saudara mengerti, saudara itu akan menjadi pelaku. Amin. Nah, kalau kita tidak mengerti, kita cuma lewat begitu saja, cuma membaca saja. Tetapi ini mendengar atau pelaku firman. Pertanyaannya demikian, tetapi kembali kepada saudara sendiri, apa sih yang harus saudara lakukan? Kalau dari saya, biarlah saudara dan saya bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Di ayat yang ke-19 kita mulai ya, di ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Jadi ketika kita mendengar sesuatu, apalagi mendengar firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita yang sedemikian gitu ya. Jadi bukan yang cepat marah, tetapi biarlah kita menjadi cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Terus nyaut, kita dengerin aja, nggak langsung kita berdebat seperti itu ya. Tetapi kita diam. Diam itu bukan berarti kalah atau nggak benar, tapi diam itu adalah emas yang murni di hadapan Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Haleluya. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Saudara yang suka marah,
mulai direm ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan sekiranya waduh nyinggung perasaanku, belum tentu, biarkan saja. Orang mau bilang apa, orang mau bicara apa, ayo kita belajar. Kita nggak usah marah. Saya mengerti kalau hal itu tidak benar, saudara pasti akan langsung menyatakan kebenarannya. Tetapi ternyata firman Tuhan larang, biarlah itu urusan dan Bu, sampai kapan kita mengalah? Ya sampai Tuhan datang gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya sudah biar aja. Bu, ketika saya mengalah, boleh nggak Bu saya sedih? Nggak apa-apa, asalkan jangan sampai matahari terbenam kesedihanmu. Apalagi itu di pagi hari. Pagi-pagi sudah sarapan diomeli orang. Pagi-pagi belum sarapan nasi goreng atau nasi pecel gitu ya. Atau apa saja. Sudah dimaki-maki, sudah dituduh begini dan begitu. Biarkan saja. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, ya sudah biarlah Tuhan yang akan membela saudara. Bu, ibu bisa ngomong gitu, tapi saya nggak bisa. Belajar, saya pun belajar sampai hari ini belajar. Apakah ibu nggak pernah sering, tapi ayo kita terus belajar. Ketika kita mau belajar, Tuhan yang akan memberikan pembelaan buat kita. Amin. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 ini adalah benar-benar satu didikan buat kita. Adalah suatu arahan, suatu tuntunan buat kita. Memang sukar, tetapi ayo kita terus belajar. Sampai hari ini belajar, sampai kapan Bu? Sampai kapan kita belajar seperti ini? Sampai Tuhan datang. Udahlah, percaya saya, ketika saudara bisa, saudara akan diberkati dengan damai sejahtera. Biar orang mau bilang saudara apa, urusan mereka. Saya aja sering kok digituin orang, tapi ya biar sudah gitu ya. Gini, di ayat yang ke-21, enaknya hari ini saya kasih judul ini aja ya, lambat untuk marah gitu ya. Jadi kita nggak boleh gegabah untuk marah. Kalau saudara kalau saudara bukan disinggung, kalau saudara dikata-katain tapi itu disemoni, kalau orang Jawa bilang. Kalau orang lain apa ya disemoni itu ya, Kak Gebi tahu arti apa ya selain kata-kata disemoni itu apa ya, kalau di Jawa itu disemoni itu disindir ya. Ketika saudara disindir, udah nggak usah marah, biarin aja gitu. Apalagi saudara nggak ngerasa, itu kan yang ngerasa orang lain, 1 jari ke arah orang lain, 3 jari ke arahnya kita sendiri, itu biarin aja. Nggak usah kita ambil pusing supaya saudara tetap sehat. Ketika saudara sehat, ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Haleluya. Di ayat yang ke-21, masih ingat di ayat 20 tadi dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini lingkari baik-baik. Kemarahan itu tidak mengerjakan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebaiknya kalau aku mulai tersinggung, kalau saya mulai kalau saya mulai nggak enak, kalau saya begini, cepat-cepat yuk kita beralih. Dialihkan kemana? Ke puji-pujian. Kau tahu hatiku Tuhan, pujikan pujian. Terserah deh saudara mau memujikan apa. Pujian yang singkat aja, haleluya 12 kali juga boleh, glory haleluya juga boleh, terserah. Jadi amarah saudara dilontarkan di puji-pujian. Ketika kekecewaan, kemarahan itu dilontarkan ke dalam puji-pujian, saya yakin saudara akan sehat jasmani dan rohani. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong, haleluya. Ya, ayat 21 kita baca sampai ayat 27 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kita ganti dengan puji-pujian. Ketika saudara bisa mengganti dengan puji-pujian, maka tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi yang sehat. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, kita harus menjadi pelaku firman, itu yang Tuhan suka. Pelaku firman itu apa? Penuh cinta kasih, memiliki penguasaan diri, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai loh ya. Lemah lembut itu apa sih, Bu? Ya, membiarkan orang mau memaki, orang mau menyindir, orang mau menyinggung, orang mau menuduh, orang mau apa aja yang jahat kepada saudara, biarin itu, buang, diganti dengan ku bersyukur padamu Yesus, ku bersyukur padamu Bapa, hanya Engkau yang ku kasihi, sebab Engkau telah mengasihiku. Pujikan pujian itu kita kembalikan kepada Bapa, karena kita tahu Bapa yang mengasihi saudara. Manusia sukar untuk saling mengasihi dengan kesungguhan hati. Benar apa enggak? Biasanya orang mengasihi, orang menyayang itu kalau butuh. Tapi ketika dia tidak butuh dengan saudara, dia akan mengabaikan apa yang engkau perlukan. Tetapi ingat bahwa Bapa di surga tidak pernah mengabaikan engkau. Sekalipun engkau lupa untuk menghampiri takhta hadiratnya, tetapi Bapa memahami, oh dia tadi keburu-buru, soalnya udah dijemput sama pacarnya, oh dia dijemput sama temannya dan yang lain sebagainya. Dia sampai lupa nggak sujud menyembah kepada aku, nggak menyisihkan waktu buat aku. Tetapi Tuhan tidak pernah marah. Kalau manusia pasti tersinggung. Mari kita menjadi pelaku firman seperti apa yang Yesus lakukan buat kita. Amin. Paham ya dari firman yang saya sampaikan ini, supaya kita menjadi apa? Pelaku, bukan cuman membaca, bukan cuman pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ketika saudara menjadi pelaku firman, saya yakin dan percaya bahwa saudara dibenarkan di hadapan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Di ayat 23, kalau saudara tidak bisa lakukan itu, sama dengan saudara menipu dirinya sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, orang itu adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Seringkali orang-orang itu seperti itu. Kalau habis dandan, kalau habis memakai ini, dia cepat-cepat pergi. Oh gimana ya aku tadi, ini gimana ya, bagus sudah enggak ya, dandananku ini sudah cocok enggak ya. Karena dia cuman bercermin sebentar saja. Itu orang yang cuman mendengarkan firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ketika menjadi pelaku firman, dia akan tetap ingat apa yang harus aku lakukan, apa yang diperintahkan oleh firman. Aku harus menjadi pelakunya. Aku enggak boleh gampang emosi, aku harus menahan keamarahanku, karena orang yang suka marah, yang tidak menjadi pelaku itu tidak dikenan Tuhan. Kalau ada orang yang menyinggung perasaanku, aku langsung marah, aku langsung kecewa, aku langsung maki-maki. Nggak perlu, itu nggak penting sama sekali. Yang terpenting buang semuanya itu, karena hal itu adalah sampah. Sukar Bu, saya tahu, tapi kita harus belajar. Ketika saudara belajar, saudara pasti bisa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Nah, hukum yang memerdekakan, kalau saudara merdeka itu enak, nggak punya beban apa-apa, semuanya terlepas, semuanya terbebaskan. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau menuduh apa, terserah.
Amin. Ketika saudara bisa di sini, jadi bukan hanya pendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita bisa menjadi pelaku firman, kita akan disebut orang berbahagia. Karena apa? Karena nggak punya perasaan tertekan, nggak punya perasaan yang depresi. Sekalipun dituduh apa saja, dikatakan bodoh lah, dikatakan males lah, dikatakan tidak cinta keluarga lah, dikatakan bohong lah, dikatakan cuman pinter bicara nggak pinter bekerja lah. Biar, ngapain kita harus ngirim? Yang terpenting kenyataannya. Siapa yang tahu? Orang-orang yang ada di sekitarmu. Dia orang yang sangat paham dengan apa yang telah kau perbuat. Maka dari itu lakukanlah firman Tuhan. Ketika saudara mau melakukan firman Tuhan, kita semua termasuk saya mau melakukan firman Tuhan, maka engkau disebut orang yang berbahagia. Amin. Sekali lagi yuk, ayat 25 kita baca sekali lagi bersama-sama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara akan disebut orang yang berbahagia. Bu, saya nggak bisa, Bu. Harus bisa. Saudara mau bahagia nggak? Saudara mau hidup bebas gak? Orang yang paling senang, orang yang paling enak, tidur nyenyak, bisa makan sekalipun lauknya itu cuma tempe gombal. Tahu tempe gombal gak? Di rumah saya itu selalu goreng tempe gombal itu. Karena apa? Karena 2.000 itu dapat gede gitu ya. Jadi saya kalau belanja pakai itu tempe gombal itu digoreng, terus makannya sama sambal, nasinya panas-panas, udah bahagia banget. Karena biar orang mau ngatain apa terserah, walah makanannya cuma tempe gombal. Setiap kali ke rumahnya Bu Ida itu yang ada tempe gombal, biar saja, yang penting ucapanmu dan hatimu bukan gombal, cuma tempenya yang gombal untuk dipakai buat lauk. Murah meriah, bisa mengenyangkan perut, nggak sampai masuk angin. Wow, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara akan disebut orang yang berbahagia gitu ya. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa itu nilainya di hadapan Tuhan? Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang rajin baca firman Tuhan, tetapi bibir dan lidahnya ini tidak bisa jaga, sembrono kalau berucap, kalau berpikir pikiran yang sembrono. Karena apa? Ucapan itu ada di pikiran, setelah ada di pikiran ada di hati, setelah dari hati itu akan terucap. Nah itu sia-sia semuanya. Loh Bu, saya sudah bayar persepuluhan loh Bu, sekalipun ibadah online. Sia-sialah kalau tidak sesuai dengan firman ini. Firman tidak dilakukan, sekalipun kau bayar perpuluhan, sekalipun engkau mengirimkan apa saja, persembahan apa saja, sia-sia. Tetapi sekalipun engkau tidak membayar persembahan persepuluhan karena tidak ada pemasukan, karena pandemi seperti ini, Tuhan sangat memahami kok. Benar, Tuhan sangat memahami. Yang terpenting engkau melakukan firman, bukan pendengar, tetapi melakukan firman dalam cinta kasih. Itu aja yang Tuhan mau. Perhatikan baik-baik. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Orang beribadah itu apa sih? Pakaian rapi, terus apa? Ngempit Alkitab. Betul apa enggak? Membaca Alkitab, dengerin puji-pujian dari, sekarang begitu banyak ya di YouTube itu puji-pujian 20 lagu rohani, membawa tidur, membawa semangat pagi, membawa semangat siang dan yang lain sebagainya. Tinggal dipencet aja, didengarkan. Oh, aku kalau nggak dengar puji-pujian ini gelisah hatiku. Ngomongnya kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang
yang nggak tahu gimana gitu ya. Soalnya di sini nggak pernah ada sih. Ini saya cuman berilustrasi aja. Isinya cuman ditelotehi aja, dicemoohin aja gitu ya isinya. Semua sepertinya ibadahnya itu tertata dengan rapi. Jam sekian aku berdoa, jam sekian aku baca firman, jam sekian aku menyembah Tuhan, jam sekian aku begini, jam sekian aku live streaming, jam sekian. Waduh, rasanya nuntun banget gitu. Tapi kalau pikiran dan hati serta ucapan apalagi tidak benar, tidak ada di dalam pelakuan firman, itu sama dengan bohong. Itu sia-sia semuanya, tidak menjadi berkat. Amin, paham ya? Di ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Bukan harus ke yatim piatu, tidak. Mengunjungi, maksudnya itu berdoa buat orang-orang yang membutuhkan, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini yang terpenting, supaya diri kita sendiri secara pribadi tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau saudara tidak bisa berkunjung nggak masalah. Yang terpenting adalah di ayat yang ke-27C di sini dikatakan menjaga supaya dirinya sendiri, diri kita ini tidak dicemarkan oleh dunia. Karena kalau dunia sudah mencemarkan, itu mulai iblis menyimpan rekaman-rekaman kaset saudara. Ketika saudara lemah, rekaman kaset iblis mulai dibuka, diputar kembali, diulang kembali, diberikan dalam pikiranmu dengan mindset yang salah, dan saudara tertuduh lagi dan tidak ada lagi semangat, sehingga saudara bukan lagi kita sehat, kita kuat, tetapi kita lemah dan kita loyo. Akhirnya saudara sakit. Itu adalah intimidasi iblis karena mengubah mindset yang ada pada saudara. Dari mana? Dari kaset-kaset, rekaman-rekaman masa lalumu. Maka dari itu saya katakan, janganlah engkau hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Ketika saudara menjadi pelaku firman, kuasa iblis, tipu muslihat iblis dikalahkan semua. Iblis hanya bisa dikalahkan ketika saudara sabar. Ketika saudara menghadapi situasi keadaan apapun dengan positif. Saudara mau dituduh apa? Silahkan. Orang mau mengatakan saudara tidak baik, saudara begini, saudara begitu, tidak adil, tidak berhikmat dan yang lain sebagainya. Silahkan. Amin. Faham ya? Di sini saudara mau diberkati. Mari kita berpikir dengan pikiran Kristus yang ada di dalam, seperti yang ada di dalam firman ini, yang tertulis di dalam firman ini. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Karena yang menjadi pendengar firman yang tidak berguna itu jangan kita pakai, tapi lakukanlah firman. Ketika kita melakukan firman, kita memiliki hati yang penuh cinta kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, menanggapi semuanya dengan positif, maka berkat Tuhan datang kepadamu. Berkat yang melimpah ada di dalam saudara. Kemerdekaan sejati engkau terima. Amin. Mau diberkati, lakukan firman. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Kita satu di dalam doa ya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan buat kami hari ini Tuhan. Di hari yang baru ini Bapa, Engkau mengajarkan kami kembali agar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Ketika kami mau melakukan firman-Mu, maka berkat yang berlimpah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau ada di setiap rumah anak-anak-Mu Bapa saat ini. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau sertakan bagi mereka, dan mereka akan menikmati bersama dengan keluarga masing-masing Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka yang percaya dan menerima berkat ini bersama-sama saya, mereka akan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.